Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudariku, kita bersyukur kembali. Di bulan Maret ini kita ketemu oleh karena kemurahan Tuhan. Dalam awal bulan ini mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang pemelihara yang sempurna dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Terlebih dulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat berterima kasih untuk rahmat kasih karuniamu yang terus menerus Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bisa memasuki bulan yang baru ini. Kami percaya di bulan baru ini ada terobosan baru yang akan kami lewati bersama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami. Roh Allah bekerja, baik kami yang ada di rumah masing-masing. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu, semuanya itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi mempersiapkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh menyembah, masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan kami hidup telah hadir di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami mau rindu lebih lagi menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan hati kita. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan
kami Tuhan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan
kami Yesus Kristus yang telah hadir di tempat kami masing-masing. Di situ pengurapan-Mu turun. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi siap memuji-muji Tuhan, sebab Engkau bertata atas pujian umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, mari katakan bersama, amin. Haleluya. Hadirat Tuhan akan memberi kita kekuatan dan kemenangan. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya ya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yeay, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang meninggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya ketika kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati lebih lagi untuk menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya ketika doa-doa kita naikkan di hadirat Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, kuasanya besar. Amin. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku
kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Kami pada saat hari ini Tuhan ada di hadirat-Mu, ada di hadapan-Mu, bersepakat dengan jemaat-Mu dari rumah masing-masing akan menaikkan permohonan doa kami, karena kami percaya ketika dengan iman dan kami yakin percaya ada kuasa Allah dalam setiap permohonan kami di hadirat-Mu. Saat ini kami akan berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami sangat bersyukur kami ada di negeri ini. Ada satu tanggung jawab bagi kami sebagai umat Tuhan untuk berdoa bagi kesejahteraan negeri kami Indonesia. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat kasih karunia kemurahan-Mu bagi para pemimpin di bangsa kami ya Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Berikan mereka hati yang penuh hikmat bijaksana, sehingga dalam memimpin negeri ini dengan segala persoalannya akan ada tuntunan Allah dalam hidup mereka. Kami berdoa minta kepada Engkau ya Tuhan keamanan untuk negeri kami. Kiranya tangan kasih-Mu menopang untuk seluruh pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kami menyerahkan juga Tuhan, bangsa ini sedang mengalami pandemi. Tuhan tolong agar hikmat dari Allah menolong para pemimpin untuk memikirkan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga pandemi virus ini bisa cepat ditangani di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, berbagai aliran denominasi yang ada. Mungkin mereka telah membuka pintu rumah ibadah untuk bisa beribadah, mungkin masih lewat online, tetapi kami percaya tetap ada kuasa Allah di tengah-tengah umat-Mu. Kami berdoa Tuhan memimpin seluruh ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Tuhan, agar jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu tetap tergembala iman mereka sampai kepada kekekalan. Sebab itu kami berdoa, lawatlah Tuhan gereja-gereja-Mu, mereka yang mengalami tindasan, mengalami kencaman apapun itu bentuknya. Kami percaya ada tangan Tuhan akan membela dalam nama Yesus.
terkhusus untuk gereja GBAP. Kami menyerahkan gerejamu ini dalam tanganmu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus tetap memiliki semangat roh yang kuat untuk tetap melayani meskipun tantangannya banyak. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Demikian juga kami tetap mendoakan untuk sidang raya kami di bulan Juni. Kalau Tuhan berkenan, kami minta tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua panitia yang sedang mengerjakan bagian mereka diberkati oleh Tuhan. Ada kesatian, kesepakatan hikmat Allah sehingga dapat ditata dengan baik untuk sidang raya di bulan Juni. Semua kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami sakit penyakit. Mereka yang kena virus Omikron atau virus apapun itu Tuhan. Saat ini kami minta kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Iman kami bersepakat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan mengalir memberikan kesembuhan. Sakit penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus membasuh seluruh tubuh jemaat-Mu yang sakit, yang saat ini mungkin terbaring, lemah fisik mereka. Tapi biarlah roh mereka kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga penyakit itu lenyap dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua obat yang diminum oleh umat-umat-Mu, oleh jemaat-Mu, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat memberikan juga kesembuhan untuk fisik mereka. Terima kasih Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkatilah oleh Engkau ya Tuhan. Supaya dalam masa sulit ini hikmat Allah akan menuntun mereka membuka usaha yang baik, bahkan meneruskan usaha yang baik. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak yang sekolah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka yang saat ini akan ujian. Kiranya hikmat dari Allah menolong mereka. Bahkan ada semangat yang baik untuk mereka boleh belajar dengan tekun. Sehingga mendapat nilai yang baik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya inilah doa-doa yang kami naikkan di hadirat-Mu. Bersama jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kami sepakat Tuhanlah penjawab doa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami naikkan permohonan kami dengan iman percaya. Kami terima sesuai kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita bagaikan tanah yang subur. Ketika benih firman ditabur, firman itu tumbuh dan berbuah, bahkan menghasilkan buah yang manis dinikmati Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita angkat suara, kita katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan darimu. Bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa pula dalam minggu pertama bulan Maret tanggal 6 di GBAP Robinson Online Service. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Prayer Breakthrough. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam tahun baru bulan ketiga hari Minggu pertama
bulan Maret. Apakah semua bersukacita? 2 tahun lamanya kita seolah-olah tertekan oleh keadaan dengan adanya pandemi COVID-19 yang merebak melanda seluruh negeri Indonesia, bahkan di seluruh dunia. COVID-19 yang bermutasi menjadi varian-varian yang menimbulkan gelombang-gelombang serangan dan menyasar ke dalam hidup manusia tanpa memandang status sosial, ekonomi, usia, profesi, dan lain-lainnya. Tenaga nakes, juru rawat, dokter, bidan, dan lain-lainnya pun tidak luput dari serangannya. Maka untuk mengatasinya, pemerintah memberlakukan PPKM, vaksinasi, swab antigen, PCR, dan penerapan prokes ketat. Pandemi memukul banyak sektor kehidupan dan ekonomi sangat terpukul. Tentu kita harus mengalami persoalan hidup yang tidak mudah. Kalau kehidupan ini diibaratkan dengan perjalanan waktu, maka ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau adalah histori, kita tidak bisa memperbaiki, tetapi kita bisa pelajari. Masa yang akan datang adalah misteri yang tidak kita pahami apa yang akan terjadi, tetapi kita harus punya fondasi untuk melewatinya nanti. Masa kini adalah realita kehidupan yang kalau kita jalani bersama Tuhan, kita bisa melangkah dengan iman, harap, dan kasih yang bisa jadi pijakan mengacu ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Salah satu cara untuk melewati hari-hari kita adalah dengan berdoa. Apa nasihat Tuhan lewat firman-Nya agar kita bisa mempunyai terobosan-terobosan di dalam doa-doa kita? Yang pertama, kita harus punya komitmen dan konsistensi, atau kita harus konsisten di dalam doa-doa kita. Kita tidak mau dikalahkan oleh alasan apapun yang menghalangi kita untuk berdoa. Berdoa menjadi keputusan kita untuk menjalani hidup ini dari hari ke hari. Berdoa juga menjadi ketetapan hati kita supaya kita jangan luput untuk meletakkannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita lakukan dengan tidak tergoyahkan. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, maka di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa serta memuji Allahnya. Keputusan raja melarang orang untuk menyembah yang lain kecuali dirinya tidak membuat Daniel gentar sehingga dia mengubah kebiasaannya untuk berdoa. No, dia tidak berubah. Dia tetap konsisten di dalam doanya 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Jendela-jendela kamarnya tetap terbuka ke arah Yerusalem di mana bait suci pernah berdiri. Sekalipun dia menyadari bahayanya, dia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya berdoa, membacakan permohonan-permohonannya kepada Allah. Ini adalah contoh komitmen dan konsistensi di dalam berdoa. Demikian juga kita tidak boleh membiarkan apapun yang membuat kita mengabaikan doa dan ibadah kepada Allah setiap hari. Inilah arti dan wujud dari komitmen dan konsistensi yang berkesinambungan. Bila kita baca kisah Daniel, dia dihukum dengan mengerikan karena melanggar larangan raja. Dia dimasukkan ke dalam gua singa yang lapar. Namun demikian, Allah memproteksinya dengan mengutus malaikat
menutup atau mengatupkan mulut singa yang ada di dalam gua tersebut. Apa terobosan yang Daniel alami? Daniel dikeluarkan dari gua singa tanpa cedera. Rival-rival politiknya kini dilempar ke dalam gua singa dan semua mati dengan tragis, diterkam dan dimangsa oleh singa-singa di situ. Raja Darius menetapkan agar semua orang di dalam kerajaannya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Wow, ini terobosan yang luar biasa. Dalam Daniel 6 ayat 26 sampai dengan 27, di sana dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberitakan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan berani bayar harga. Ini poin yang kedua untuk mempunyai terobosan. Di dalam kebutuhan kita yang mendesak dan mungkin tidak kita lihat jalan keluar, kita perlu datang kepada Tuhan sebagai jalan keluar untuk masalah kita satu-satunya. Karena Yesus itu Tuhan, kita manusia yang membutuhkan pertolongannya, perlu kita datang kepadanya dengan merendahkan diri atau dengan kerendahan hati. Saat kita datang kepadanya, perlu berani membayar harga. Mungkin itu dengan berani korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, dan lain-lainnya. Saat berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita perlu datang kepadanya dengan kerendahan hati dan berani bayar harga. Kita akan melihat kisah nyata dalam Alkitab tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai ayat 34. Yang pertama ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan tanpa disebut namanya ini lama menderita. Dia bukan siapa-siapa di hadapan orang lain. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Secara fisik dia menderita dan pasti lemah. Tidak disebutkan dia dengan siapa. Secara psikis dia kesepian. Tapi dia tidak mengeluh dan dia tidak menggerutu. Dia juga tidak mengomel, kesal ataupun kecewa. Bagaimana kondisi kita saat ini? Mungkin ada yang seperti perempuan ini. Bagaimana sikap kita dalam kondisi ini? Mari kita belajar seperti perempuan ini yang tidak menyatakan diri merana walau memang menderita. Yang kedua, ayat 26. Ia tidak berulang-ulang, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Berarti dia sudah berobat ke beberapa tabib atau dokter. Dia cukup berusaha dengan bersungguh-sungguh, tidak tinggal diam saja di dalam sakitnya. Ke tabib atau ke dokter pasti membayar, tidak gratis, tidak tanggung-tanggung biaya yang dikeluarkan sampai apa yang ada padanya habis semuanya. Uang, ternak, sawah, tanah, ladang mungkin. Dia punya persoalan ekonomi yang berat demi untuk mendapat kesehatannya kembali. Hidup sehat adalah kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik. Apakah dia sembuh seperti yang dirindukannya? Ayat di sini tadi berkata bahwa semua usahanya tidak ada faedahnya. Keadaannya malah makin parah atau makin memburuk.
Apakah dia putus asa? Tidak disebutkan bahwa dia putus asa. Nasihat untuk kita, berusahalah semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, walau harus bayar harga yang mahal. Dan saat belum berhasil, jangan berputus asa. Yang ketiga, ayat ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Puji Tuhan, ada jalan keluar yang nampak. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentu ini berita yang baik, yang membawa pengharapan. Maka dia berusaha mendekati Yesus dari belakang di antara mereka yang banyak jumlahnya. Mereka berkerumun, kadang-kadang berbondong-bondong. Begitu dekat sampai dia bisa menjamah jubahnya. Usaha yang sungguh-sungguh tidak sia-sia. Puji Tuhan, ini pelajaran untuk kita. Berita-berita dunia banyak yang menyedihkan, menakutkan, menggetarkan hati. Tapi berita tentang Yesus adalah kabar baik yang memberi kekuatan dan pengharapan. Mari mendekat kepadanya di antara banyak orang yang mengikutinya. Begitu dekat sampai bisa pegang jubahnya. Jadikan ini keyakinan iman. Dekatkan diri sampai kontak dengan dia. Dan lihat apa yang akan terjadi. Nantikan dia. Yang keempat ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia mendekat dengan keyakinan iman bahwa asal dia jamah jubahnya, dia sembuh. Artinya dia berbuat itu dengan sengaja. Apakah yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bila kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan iman. Sebab tanpa iman kita tidak diperkenan Allah. Tanpa iman mendekat kepadanya akan sia-sia saja. Yang kelima ayat ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apa yang terjadi? Begitu dia menjamah jubahnya, dia sembuh seperti yang dirindukannya dan yang dipercayainya. Pendarahannya stop saat itu. Saat itu juga dan badannya sembuh. Dia sehat seketika itu juga. Badan kuat sehat dalam sekejap mata. Mujizat yang tidak terduga terjadi. Sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan terjadi. Kita bisa mengalami hal yang sama. Ya. Untuk hal yang lama kita pergumulkan. Yang keenam ayat ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Atas jamahannya bukan hanya dia yang merasa, ternyata Tuhan Yesus pun merasa. Jadi bukan hanya perempuan itu yang merasa. Ada kekuatan yang masuk dalam dirinya, tapi Yesus juga merasa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Pindah, transfer ke tubuh orang tersebut. Dia merasa ada tenaga yang keluar daripadanya. Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Pernyataan dari Yesus ini penting. Bahwa ada tenaga atau kuasa, kekuatan, urapan yang keluar dari dirinya. Karena seseorang menjamah jubahnya. Jamahan dengan iman itu menarik perhatian Yesus. Jangan ragu, bila kita mendekat kepadanya dengan iman, kita akan mengalami surprise perhatiannya. Ini yang kita butuhkan. Yang ketujuh, ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya tidak paham dengan pertanyaan Yesus kepada mereka. Sebab orang banyak berdesak-desakan di dekatnya. Pasti mereka semua bersentuhan dengan Yesus dengan sesamanya. Kita belajar di sini, yang dirasa Yesus adalah sentuhan atau jamahan yang sengaja dilakukan oleh seseorang sehingga ada kekuatan yang keluar dari dirinya karena ada maksud tertentu dari orang tersebut. Yang ke-8 ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat
siapa yang telah melakukan hal itu? Yesus mengabaikan jawaban para murid. Ia tidak berbantah dengan mereka. Apakah yang dia lakukan? Dia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan jamahan pada jubahnya itu. Apakah Yesus tidak maha tahu? Yesus maha tahu, tapi dia butuh pengakuan terbuka dari orang yang dimaksud. Kejujuran adalah sikap berintegritas dari seseorang yang mengalami mukjizat keajaibannya. Yang ke-9 ayat ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan itu takut dan gemetar karena gentar hatinya. Kok ketahuan, ya orang Jawa bilang konangan gitu ya. Sama sekali tidak ada kebanggaan pada dirinya. Maka tersungkurlah dia di depan Yesus. Dengan tulus dia ceritakan apa yang terjadi pada dirinya, artinya riwayat hidup penderitaannya itu. Dia rendah hati dan merendahkan diri kepada Tuhan di hadapan semua yang berkerumun di sekitarnya. Dia tidak malu mengakui semuanya dan siap untuk menanggung resikonya. Datang kepada Tuhan dengan tujuan yang spesifik, dengan tulus dan rendah hati, menarik kuasa mujizat Tuhan. 10 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus tidak marah dan tidak mengusirnya. Sebaliknya, dia menyebutnya anakku. Imannya sudah menyelamatkannya. Keselamatan jiwa yang terutama kita semua butuhkan. Dia mendapat doa berkat Tuhan untuk pulang dengan selamat dan dengan tubuh yang sembuh. Luar biasa terobosan doa atau breakthrough prayer yang dialami atau diperoleh perempuan ini. Puji Tuhan. Dalam doa untuk jawaban buat kebutuhan kita, kita perlu datang dengan iman, dengan yakin dan percaya akan kepastian jawaban Tuhan. Abaikan berapa lama dan berapa parahnya keadaan atau persoalan kita yang perlu solusi hanya dari Tuhan, bukan dari siapapun yang lain. Dalam doa kita perlu yakin akan kepastian jawaban buat kebutuhan kita. Kita datang dengan iman dan abaikan berapa lama dan berapa parahnya persoalan kita. Dan kita perlu solusi hanya dari Tuhan saja, bukan dari siapapun yang lain. Kita akan melihat kisah nyata dalam Alkitab tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Yang pertama ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Begitu Yesus masuk ke Kapernaum, ada yang menyongsong menemuinya. Dia seorang perwira dengan satu permohonan kepadanya. Berarti perwira ini menempatkan dirinya lebih rendah daripada Yesus. 2 ayat 6. "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Dia menyebut Yesus Tuhan. Itu satu penghormatan. Dia memberitahu bahwa hambanya terbaring di rumah. Berarti hambanya tidak berdaya. Juga hambanya sangat menderita. Berarti kondisinya memprihatinkan. Perlu belas kasih dari Yesus. 3 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus menanggapi untuk pergi ke rumah perwira tersebut dan menyembuhkan hambanya yang lumpuh tanpa daya dan sangat menderita. Berarti bukan lumpuh saja, tapi mungkin ada rasa sakit yang sangat. Walau perwira tadi hanya memberitahu keadaan hambanya, tapi Yesus mau mengunjunginya dan bertemu langsung dengan pasien. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat berempati. 4 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Walaupun dia seorang perwira, namun dia merasa tidak layak untuk menerima Yesus
di rumahnya. Kita tidak tahu apa sebabnya dia berkata demikian. Bukankah rumah seorang perwira pasti indah dan megah? Lalu dia berkata, cukup bagi Yesus kalau mengucapkan sepatah kata saja, maka hambanya pasti sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Alasannya adalah di dalam kemiliteran ada jenjang atau tingkat-tingkat kekuasaan. Perwira ini tunduk dan patuh kepada atasannya, dan semua prajurit bawahannya tunduk dan taat atau patuh kepadanya. Mereka memiliki integritas loyalitas yang tinggi kepada atasan. Berarti di dalam hal ini, perwira ini mengakui bahwa Yesus memiliki tingkat otoritas yang tinggi sehingga apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Yesus memiliki otoritas natural dan supranatural menurut pendapat perwira tersebut. 6 ayat 10. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, Yesus heran dalam arti kagum. Dia berkata kepada semua orang yang mengikutinya, yang banyak berbondong-bondong biasanya, bahwa ia belum pernah melihat iman sebesar itu di antara orang Israel yang di dalam Alkitab sering disebut sebagai umat Allah. Iman perwira Romawi ini melampaui iman yang dilihat Yesus di kalangan orang Yahudi, karena perwira Romawi ini memadukan kasih sayang kepada orang lain dengan kepercayaannya yang besar kepada Yesus. Tidak jarang orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Yang ketujuh ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Breakthrough prayer atau terobosan di dalam doa terjadi. Yesus menyuruh perwira ini pulang dan mendeklarasikan bahwa seperti apa yang perwira ini percayai pasti terjadi. Pada saat itu juga hambanya sembuh. Perwira ini masih di hadapan Yesus pada saat deklarasi Yesus ucapkan, pada saat yang sama hamba perwira ini sembuh. Ini mukjizat yang seketika itu juga terjadi. Terjadi mukjizat instan tanpa Yesus bertemu dengan orang yang sakit lumpuh. Asal ada iman yang sungguh dari pemohon, tanpa hamba Tuhan harus datang mendoakan, mukjizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon kiranya Engkau memberikan kepada kami komitmen dan konsistensi di dalam berdoa seperti yang dilakukan oleh Daniel, dengan mengabaikan risiko terburuk bagi nyawa kami, sehingga kami dapat mengalami breakthrough prayer atau terobosan doa. Kiranya Engkau juga menolong kami untuk datang dalam doa kepadamu seperti yang dilakukan oleh perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, yang datang kepadamu dengan ketetapan hati, dengan mengabaikan berapa lama dan betapa parahnya kondisinya dalam segala bidang kehidupannya, juga dengan kerendahan hati sehingga terjadi terobosan di dalam doa atau breakthrough prayer. Ajarkan kepada kami juga untuk datang kepadamu seperti perwira Romawi yang mengakui bahwa hanya Engkau jawaban yang tepat untuk persoalan berat yang dimiliki sesama, dan bahwa hanya Engkau yang terbesar kasih dan kuasa-Mu yang bisa Kau ucapkan terhadap orang yang menderita, dan secara instan mukjizat terjadi. Utus saja firman-Mu, maka mukjizat pun terjadi. Doa terobosan atau breakthrough prayer pun terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan ucapkan doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan gereja yang kudus dan am di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan menaruh tangan kanan kita di dada kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan makan, minum, dan perjamuan kudus. Dan sebelum makan, minum, perjamuan kudus, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Masing-masing memegang roti di tangan kanannya dan anggur di tangan kirinya. Dan kita akan angkat roti, yaitu tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah. Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan pada waktu dia dicambuki dan dipakukan di kayu salib. Dan dia dicambuki dan dipukuli pada waktu dipakukan di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Kalau kita percaya, mari kita makan. Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sama seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Dan saat ini dengan iman kami akan makan roti, yaitu tubuhmu yang sudah dihancurkan karena kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita pegang cawan anggur kita di sebelah tangan kanan kita. Kita angkat sebagai penghormatan kita kepada kematian Tuhan Yesus. Ini adalah cawan yang ditumpahkan karena kamu sekalian untuk pengampunan dosa. Terimalah dan minumlah. Apakah Bapak Ibu semua percaya bahwa anggur ini, jikalau kita minum, adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Sehingga kita boleh kembali disucikan, diteguhkan hidup baru kita dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu semua percaya, aminkan, dan kita akan meminumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di kayu salib untuk pengampunan segala dosa kami. Saat ini kami mau minum, dengan makan dan minum perjamuan kudus, kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukan sekedar untuk pengampunan dosa, tetapi supaya kami juga dibangkitkan dari kematian dan memiliki hidup kekal bersama-sama-Mu. Dalam nama Yesus kami minum. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, kita perlu kekuatan yang baru dari Tuhan. Untuk itu kita perlu sekali doa pengurapan dengan pengolesan minyak, supaya kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, menopang beri kekuatan kepada kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Kiranya Bapak Ibu yang di rumah oleh karena ini online, maka salinglah melayani, yang lebih tua melayani yang muda, ayah melayani ibu, ayah dan ibu melayani anak-anaknya. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa minyak ini adalah minyak urapan. Hamba-Mu akan mohon pengurapan-Mu dan tumpang tangan atas diri hamba-Mu sendiri. Kiranya Engkau salurkan pengurapan ini ke seluruh tubuhku, dari kepala sampai ke kaki, memberikan pengurapan baru, kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami ke depan, dari hari lepas hari sampai kami bertemu lagi di dalam ibadah raya minggu pertama bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan saya terima pengurapan ini dengan keyakinan iman yang teguh. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rangkaian ibadah pada hari ini sudah selesai. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tempat masing-masing untuk masuk dalam kegiatan minggu bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita terima berkat Tuhan, buka hati, tadakan tangan kita ke atas kepada Bapa di surga, sumber segala berkat dan kasih karunia, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kali. Haleluya, amin. Sampai kita jumpa pula minggu yang akan datang. Amin.